Oke, itu tadi manfaat dari minum air putih. Penting nggak? Penting banget dong. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai Ma, hai, asik. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang 6 manfaat dari minum air putih dan bagaimana caranya menghitung kebutuhan cairan kalian dalam sehari. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sukses ya. Nah, di zaman sekarang itu banyak banget minuman hits yang berkeluaran seperti boba, kopi, atau minuman lainnya. Nah, it's okay kalau itu kalian mau minum, tapi jangan keseringan. Seminggu sekali nggak apa-apa sebagai self reward kalian setelah kalian melakukan aktivitas atau bekerja selama seminggu. Tapi kalau kalian menggantikan air putih dengan minuman itu, it's a big no-no. Itu bukan solusi untuk menggantikan cairan dalam tubuh kalian. Nah, air putih merupakan jenis minuman yang paling baik nih bagi tubuh kita karena dia itu bebas kalori dan gula alias 0 kalori, sehingga itu menyehatkan bagi tubuh. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada nih syarat dan ketentuan air putih layak untuk dikonsumsi, yaitu air putih tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau atau warna, tidak mengandung bakteri, dan tidak mengandung bahan kimia di melebihi batas yang diperbolehkan. Lalu apa nih manfaat dari minum air putih selain menghilangkan rasa haus dan dahaga? Yang pertama, mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, mungkin terlihat sepele, tapi dehidrasi yang berat dan tidak segera ditangani dengan baik itu dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, gangguan pada fungsi ginjal, kejang, syok yang dapat mengancam nyawa. Jadi kalau sudah ada tanda seperti bibir kering, pecah-pecah, itu udah dikasih tanda nih sama tubuh kita kalau kekurangan asupan cairan. Segeralah minum air putih untuk mengganti cairan tubuh kalian yang hilang. Yang kedua, menjaga kesehatan otot dan sendi. Nah, dengan minum air putih yang rutin itu akan meningkatkan kekuatan otot dan kelenturan sendi dan otot kalian, sehingga otot tidak mudah kaku dan kalian tidak mudah capek dalam beraktivitas. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Wah, amazing banget. Cuma dengan air putih bisa nurunin berat badan. Kenapa? Jangan lupa, air putih adalah minuman yang 0 kalori. Dan selain itu, dengan minum air putih yang rutin akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh, sehingga membantu tubuh kita dalam membakar lemak dan mengeluarkan sisa kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Itu berarti sistem pencernaan kalian juga bekerja secara baik loh, karena BAB akan menjadi teratur. Selain itu, kalian juga bisa minum air putih sebelum makan. Nah, itu akan memberikan efek kenyang sehingga porsi makan kalian akan sedikit. Dan itu berarti apa? Berarti kalori dan berat badan kalian dapat terkontrol. Manfaat selanjutnya yaitu menjaga kesehatan kulit. Nah, dengan minum air putih yang rutin itu menyebabkan kulit dan bibir kita terhidrasi dengan baik, sehingga akan menjaga kelembaban kulit dan bibir. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan konsentrasi. Nah, dengan minum air putih yang rutin itu akan meningkatkan fungsi otak, di mana fungsi otak akan berfungsi secara optimal, terutama dalam fungsi fokus dan juga konsentrasi, sehingga aktivitas dan produktivitas kita dalam sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Manfaat yang terakhir adalah mencegah terjadinya batu ginjal. Nah, dengan asupan cairan yang cukup itu akan meningkatkan pengeluaran kotoran melalui urin dan juga mencegah terjadinya kristal yang menyebabkan batu ginjal. Terutama yang berisiko tinggi terjadi batu ginjal adalah seseorang dengan asam urat yang tinggi. Oke, itu tadi manfaat dari minum air putih. Penting nggak? Penting banget dong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghitung kebutuhan cairan per harinya. Nah, ini aku bahas berdasarkan berat badan dan usia. Nah, untuk berat badan bayi atau anak-anak ini menurut Dero itu ketika berat badan kurang dari 3 kg, kebutuhan cairannya 175 cc per kilogram berat badan per hari. Berat badan 3 sampai 10 kg, kebutuhan cairannya 105 cc per kilogram berat badan per hari. Berat badan 10 sampai 15 kg,
kebutuhan cairannya 85 cc per kilogram berat badan per hari. Berat badan lebih dari 15 kilogram, kebutuhan cairannya 65 cc per kilogram berat badan per hari. What? Gimana sih maksudnya itu, kok aku jadi pusing ya, budrek ya dengerinnya. Oke, aku kasih contoh aja. Misalnya nih, anak A berat badannya 12 kg. Jadi cocokin tuh kebutuhan cairannya berapa. Oh, 85 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, kita masukin aja tuh ke rumusnya. Kita pakai kalkulator aja deh biar lebih mudah. Kebutuhan cairannya berapa? 85 cc dikali berat badannya berapa? 12 kg. Jadi 85 kali 12 hasilnya 1020 cc per hari atau setara dengan 1 liter per hari. Aduh, masih bingung. Ada contoh yang lain nggak sih? Ada, tenang aja. Contoh yang kedua yaitu misalnya si anak B berat badannya 18 kg. Berapa kebutuhan cairannya? Hayo hitung sendiri. Oke, kita hitung sama-sama aja ya. Nah, kebutuhan cairannya berapa? Kita lihat. Oh, 65 cc per kilogram berat badan per hari. Kita masukin aja langsung. 65 cc dikali 18 kg. Hasilnya adalah 1170 cc per hari atau kita bulatin setara dengan 1,2 liter per hari. Gimana? Gampang kan? Kalau misalnya kalian punya adik atau punya anak, silahkan tuh dihitung sendiri kebutuhan cairan anak kalian atau adik kalian per hari berapa. Nah, itu buat anak-anak. Terus buat kita yang dewasa ini gimana caranya? Nah, itu dengan perhitungan 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Contohnya berat badan aku 55 kg. Jadi langsung aja masukin 40 dikali 55 kg, hasilnya 2200 cc atau setara dengan 2,2 liter. Terus habis itu 50 cc dikali 55 kg sama dengan 2750 cc atau setara dengan 2,7 liter. Jadi kebutuhan cairan aku per hari itu kurang lebih 2,2 liter sampai 2,7 liter. Boleh nggak aku minum air lebih dari itu? Boleh, tapi dalam kondisi misalnya cuacanya lagi panas, kita berkeringat berlebihan, terus setelah berolahraga, kalau kita mengalami demam, muntah, diare, itu kita boleh banyak minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang. Tapi perhitungan yang tadi untuk orang atau kita yang sehat nih. Tapi bagi penderita gagal ginjal, gagal jantung, dia punya batasan cairannya sendiri, jadi nggak bisa disamain sama kita. So buat kita nih yang masih sehat, fungsi jantungnya masih bagus, fungsi ginjalnya masih bagus, dan tidak ada pembatasan cairan dari dokter, ayo kita minum air putih sesuai dengan kebutuhan cairan kita dalam sehari. Karena menjadi mereka dengan pembatasan cairan itu nggak enak loh. Misalnya nih, Tuan A dia memiliki gagal ginjal, terus dia harus cuci darah, batasan cairannya per hari 600 cc. Bayangin 600 cc, kalau kalian haus banget, kalian minum 1 gelas, it's okay. Tapi kalau dia misalnya masih pagi, dia minum 1 gelas, itu udah 200 sampai 300 cc udah dia minum. Sisanya tinggal berapa? Tinggal dikit banget. Belum dia minum obat, belum makan, belum nanti misalnya tiba-tiba dia haus juga. Itu pasti rasanya nggak enak banget. Jadi buat kalian nih yang masih sehat, bersyukurlah, dan jangan lupa minum air putih sesuai dengan kebutuhan cairan kalian. Oke, nextnya tipsnya bagaimana nih supaya kita bisa memenuhi kebutuhan cairan kita dalam sehari. Yang pertama, jadikan kebiasaan. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk minum air putih saat makan atau saat ngemil. Jadi kurangi mengganti minuman air putih dengan minuman yang lain. It's okay kalian mau minuman yang lain, boba, kopi, it's okay. Tapi tetap harus diimbangi dengan minum air putih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua adalah menyediakan botol gelas yang berisi air di kamar atau kalian misalnya bepergian sehingga kalian bisa minum setiap saat. Yang tips terakhir adalah yang ketiga, kalian boleh tambahkan irisan buah kayak buah jeruk nipis, lemon atau buah lainnya. Ingat, buah-buahan, bukan minuman yang lain, bukan gula juga. Oke. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Terima kasih. See you and bye bye.